Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jutaika Prasanti. Di sini saya akan jelaskan tentang hasil observasi saya di Lembaga Amil Zakat yang bertepatan di LMI yang mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Untuk sub pembahasan yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Yang kedua, bagaimana regulasi zakat di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana organisasi pengelolaan zakat. Yang keempat, bagaimana perizinan lembaga zakat. Yang kelima, bagaimana syarat amil zakat. Yang keenam, bagaimana perda zakat di Indonesia. Yang kemudian tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Bagaimana eksistensi pengelolaan zakat dalam peraturan hukum Islam dan hukum nasional, yaitu rakyat Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 mengenai zakat mal atau zakat harta dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana telah diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian zakat merupakan salah satu syariat Islam yang kemudian dibuatkan undang-undang tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian bagaimana LAS berkontribusi hukum Islam dan hukum nasional. Karena hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, dan hal ini diperkuat dengan lahirnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hukum keluarga, wakaf, praktik transaksi syariah, pengelolaan zakat, sistem, lembaga peradilan, dan lain-lain. Kemudian mengapa dalam Islam zakat dihubungkan dengan hukum Islam dan hukum nasional? Karena konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat, tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undang untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Kemudian tentang regulasi zakat di Indonesia. Apa tujuan didirikan pengelolaan zakat? Yang pertama, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat yang sesuai dengan tuntunan zaman. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna. Kemudian bagaimana kedudukan LAS terhadap BAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAS Provinsi, dan BAS Kabupaten. BAS merupakan lembaga pemerintah yang non-struktural, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang secara nasional. Untuk membentuk BAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS. Pembentukan LAS yang wajib mendapat izin Menteri atau penjabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAS wajib melapor secara berkala kepada BAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Kemudian bagaimana cara LAS memberikan zakat tepat sasaran? Yaitu orang yang bertugas melakukan survei dan mendata terlebih dahulu supaya siapa saja yang berhak menerima zakat. Kemudian yang berhak menerima zakat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian tentang organisasi pengelolaan zakat. Bagaimana hubungan LAS dan BAS? Yaitu seperti yang kita ketahui, BAS dan LAS adalah dua lembaga yang melakukan atau yang memiliki wewenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan. BAS sendiri merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAS adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta dan yang bergerak di luar pemerintah. Apa peran LAS?
yaitu LAS dan BAS punya satu tugas penting, yaitu mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, memberdayagunakan peran peranata keagamaan, serta meningkatkan jangkauan zakat. Selain itu, LAS dan BAS juga memiliki sumber daya manusia yang profesional, sehingga mereka punya program camping, peraturan, dan evaluasi yang sangat jelas. Singkatnya, LAS dan BAS memastikan pengelolaan zakat. Secara umum, baik BAS maupun LAS memiliki fungsi dan peran yang sama. Yang pertama, mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang kedua, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahi. Yang ketiga, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki sampai perorangan atau badan. Yang keempat, mencatat zakat masuk dan keluar. Yang kelima, menjaga harta zakat. Yang keenam, membagikan zakat kepada mustahi. Kemudian yang syarat didirikan lembaga amil zakat yaitu sebagaimana: yang pertama, berbadan hukum; yang kedua, memiliki data muzaki dan mustahi; yang ketiga, memiliki program kerja; yang keempat, melampirkan surat pernyataan bersedia audit. Kemudian bagaimana dalam organisasi LAS dalam pengelolaan zakat, yaitu LAS juga dapat menerima infak, sodako, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembentukan tersendiri. Kemudian untuk perizinan lembaga zakat, bagaimana syarat perizinan lembaga zakat, yaitu sesuai dengan KMA nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan LAS. Pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah sosial, atau lembaga badan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari BAS. Yang ketiga, memiliki pengawas syariah. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan. Yang kelima, bersifat nirlaba. Keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ketujuh, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berskala. Bagaimana mekanisme pengajuan izin lembaga zakat, yaitu izin pembentukan LAS berskala provinsi diberikan oleh Direktur Jenderal. Setelah mendapat rekomendasi dari BAS, izin pembentukan LAS berskala provinsi dapat diajukan oleh pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi, yayasan berbasis Islam, atau pengumpulan berbasis Islam. Kemudian pedoman izin pembentukan LAS berskala provinsi secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan yang pertama rekomendasi Basnas, yang kedua anggaran dasar organisasi, yang ketiga surat keterangan terdaftar dari organisasi atau suatu kerja, yang keempat susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan satu anggota, yang kelima surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas menteri yang ditandatangani masing-masing pengawas syariat. Yang keenam, daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis. Yang ketujuh, fotokopi kartu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana nomor 8, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAS dan LAS lainnya. Kemudian yang 9, surat pernyataan bersedia diaudit syariat. Yang ke-10, istighsar pernyataan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11, surat pernyataan kesanggupan. Proses yang harus dilalui oleh lembaga zakat agar terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu sesuai peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2014.
Apa tujuan mendapatkan perizinan LAS? Yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAS. Perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi AMIL berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip manajemen. Kemudian tentang syarat AMIL zakat, yaitu bagaimana syarat menjadi AMIL zakat, yaitu yang pertama beragama Islam, mu'alaf, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, kesungguhan AMIL dan melaksanakan tugasnya. AMIL LAS sesuai kode etika, yaitu etika atau akhlak merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Sekalipun seorang pintar dan berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki etika dan akhlak yang baik, tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas dan malahan bisa membawa petaka di masyarakat, yaitu yang dimana telah dijelaskan dalam peraturan Basnas Indonesia nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang AMIL, yaitu tentang kode etika AMIL LAS. Kemudian bagaimana tugas sebagai AMIL, yaitu AMIL zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan LAS. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan mendistribusikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian tentang Perda Zakat di Indonesia. Bagaimana urgensi peraturan daerah dalam pengolahan zakat, yaitu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim adalah mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk membantu golongan ekonomi lemah. Fungsi zakat pada awal kerasulan lebih ditekankan kepada kepedulian atas kesejahteraan masyarakat dalam tingkatan regional. Bagaimana regulasi zakat, yaitu integrasi zakat ke dalam otonomi daerah sebenarnya merupakan pembumian syariat Islam terhadap realitas sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat muslim. Karenanya semua elemen masyarakat muslim harus berusaha menjadikan zakat sebagai donasi pembangunan yang ditata dengan legalisasi peraturan perundangan. Sementara pada saat bersamaan telah lahir Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai regulasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kemudian bagaimana peran serta Perda? Hanya saja yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah peran serta pemerintah daerah yang dalam masyarakat dalam melakukan pemberdayaan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Artinya keberadaan pasal 7 Undang-Undang Zakat yang menentukan peran pemerintah berupa perlindungan, pembinaan, dan pengukuhan harus difungsikan secara matang dan terorganisir. Kesimpulan, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Kemudian zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan. Kemudian tujuan pengolahan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Kemudian untuk lembaga pengolahan zakat Indonesia terdiri dari dua, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf.